Akademika dan juga beliau ini di PB UIN Bandung ya sehari-hari berdinasnya kalau saya di FISIP UIN Bandung. Tanpa berlama-lama lagi Bapak dan Ibu supaya waktunya efektif, saya selaku moderator menyerahkan sepenuhnya pada rekan saya narasumber yang sangat luar biasa untuk memaparkan secara detail tentang bagaimana menyusun literatur review dan kemudian dilanjutkan dengan menyusun bagian metode ya pada artikel ilmiah. Kepada narasumber yang luar biasa rekan saya Pak Hafid, saya persilahkan waktu yang seluas-luasnya, tapi jangan sampai lebih dari jam 9, Pak Hafid. Ya. Silakan, Pak Hafid. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita harus selalu ingat di setiap detik, di setiap tarikan nafas kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kita pada ini Ba'da Maghrib ya, Ba'da Maghrib menuju Isya atau sudah masuk Isya bagi kawan-kawan di timur Indonesia. Kita dapat kembali bertemu di ruang maya, bertatap maya pada malam hari ini, 21 Januari 2026. Saya kalau ingat tahun 2026 ini, Bapak dan Ibu, berarti perjalanan kami ngaji jurnal itu sudah masuk tahun ke 7 atau tahun ke-8. Jadi sebelum COVID dulu kami rutin mengadakan Gadi Jurnal di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Lalu setelah COVID datang, Gadi Jurnal bergeser ke Zoom dan memberikan dampak lebih luas. Selanjutnya, marilah kita mohonkan selawat dan salam untuk disampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada baiknya Bapak dan Ibu sebelum acara ini kita lanjutkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini hingga selesai nanti itu dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya saya berterima kasih kepada rekan terbaik saya, Bapak Dr. Irwandi, yang telah membuka kegiatan pada malam hari ini sekaligus menjadi moderator. Dan saya juga menyampaikan rasa bangga, rasa berbahagia yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia. Nah, buat Bapak dan Ibu yang mungkin baru bergabung pada malam hari ini, Bapak dan Ibu, tidak ada salahnya menelusuri lebih lanjut tentang siapa kami, bisa dicari di goakademika.com, goacademica.com. Kami adalah sebuah lembaga konsultan dan pendampingan publikasi ilmiah serta karir dosen yang berdiri sejak tahun 2019. Jadi ini adalah tahun ke 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya tahun ke-6 atau tahun ke-7 lah ya. Tahun ke-7 berjalan kami. Nah, Bapak dan Ibu yang tinggal di wilayah sekitar Bandung Raya boleh main ke ya kantor kecil-kecilan lah di perumahan Manglayang Regency Blok C9 nomor 9. Nah, saya tentu memperkenalkan diri terlebih dahulu dan Bapak dan Ibu pada malam hari ini pasti tidak semuanya yang sudah berkenalan dengan saya pribadi. Nama saya Afid Leonardo Sari, sehari-hari beraktivitas di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Bersama rekan terbaik saya hadir pada malam hari ini, Bapak Dr. Irwandi. Saya sendiri itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sementara Pak Irwandi itu ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ah, kami mendirikan lembaga ini tujuannya tentu untuk memberikan pendampingan, memberikan layanan konsultasi bagi Bapak dan Ibu, dan kebetulan memang kami berdua kalau diingat-ingat tuh mulai berkarir dalam bidang publikasi ilmiah itu dari tahun 2016. Jadi genap sudah 10 tahun karir kami dalam bidang ini dan masih konsisten di sini, tidak pernah murtad, tidak pernah menyimpang kemana-mana. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini adalah ngaji jurnal yang kelima. Yang kelima itu artinya kita sudah 5 kali pertemuan. Kita sudah membahas banyak hal dari awal. Nah,
Saya dengan Pak Dr. Irwandi itu meyakini tidak ada orang yang tidak bisa menulis artikel ilmiah jurnal, tetapi tidak mungkin orang punya skill menulis artikel ilmiah jurnal cukup hadir satu kali pertemuan 2 jam atau 3 jam saja. Itu nggak mungkin. Bahkan dulu kami pernah berseloroh menulis kemampuan menulis artikel ilmiah jurnal itu bukan kayak bikin candi yang semalam selesai. Nah, jadi ini perlu kita pelajari step by step, mulai dari memilih artikel, memilih target jurnalnya, membuat judul, membuat abstrak, membuat pendahuluan, dan seterusnya. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk pada step bagaimana sih menyusun literatur review dan metode pada artikel ilmiah jurnal. Karena kita ketahui literatur review dan metode ini adalah struktur yang wajib ada pada artikel ilmiah jurnal. Saya akan share materi dulu kepada Bapak dan Ibu. Oke, oh belum salah, mohon maaf. Oke. Hmm. Nah, mudah-mudahan udah muncul. Oke, tenang Bapak dan Ibu, jangan buru-buru ngetik di room chat. Materinya bisa di-share, materi bisa di-share, PPT bisa di-share. Sabar, sabar ya. Kalau cuma share-share PPT, kami kirim aja ke grup. Enggak, kita akan coba belajar bersama-sama. Kita akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dalam kepenulisan artikel ilmiah jurnal. Nah, oke. Nah, Bapak dan Ibu, kebetulan, ya, secara kebetulan dalam karir kami yang 10 tahun ini, saya dan Pak Dr. Irwandi adalah reviewer jurnal Indeks Scopus Q1. Jadi kalau dalam bidang penulisan artikel ilmiah jurnal atau dalam ekosistem publikasi ilmiah, alhamdulillah kami sudah mentok, sudah sampai pada puncaknya. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, reviewer jurnal ilmiah itu adalah orang sibuk. Itu perlu yang dipahami pertama ya. Jadi reviewer itu adalah orang sibuk. Coba bayangkan kalau kita akan atau kita punya kepentingan terhadap orang yang notabene-nya sibuk. Sementara, bayangkan kita misalnya masuk ke sebuah gedung, ingin bertemu dengan seorang, kalau sekarang CEO ya, seorang CEO perusahaan dan ingin pitching dan hanya punya waktu 5 menit ke CEO perusahaan ini. Dan 5 menit itu hanya bisa kita lakukan ketemu di lift. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu menyusul seorang CEO, ketemu di lift dan hanya bisa pitching atau presentasi proposal bisnis atau mengutarakan sesuatu dalam waktu 5 menit. Nah, bayangkan. Nah, sehingga waktu yang sedikit itu harus kita manfaatkan dengan hal-hal yang betul-betul menggugah CEO tadi. Nah, begitu juga dengan artikel ilmiah jurnal. Reviewer jurnal ilmiah yang berorientasi Scopus itu memiliki waktu terbatas. Kenapa memiliki waktu terbatas? Karena seringkali reviewer itu tidak hanya menjadi reviewer di satu jurnal saja. Oke. Lalu yang kedua, kerjaan sehari-harinya bukanlah menjadi reviewer artikel. Jadi bukanlah seseorang yang sehari-harinya hidup dan menghidupi keluarganya dengan mereview artikel. Pada umumnya, reviewer jurnal itu atau editor jurnal itu pada umumnya adalah peneliti, periset, atau akademisi. Sehingga pekerjaan utamanya bukan mereview artikel ilmiah jurnal. Oke. Maka seringkali keputusan mengapprove atau menindaklanjuti atau melanjutkan artikel yang kita submit itu keputusannya diambil dengan sangat cepat. Nah, karena keputusannya diambil dengan sangat cepat, maka reviewer tadi tidak mau menghabiskan waktunya
untuk membaca hal yang bertele-tele atau tidak straight to the point. Oh ini poinnya nggak kena, ya sudah skip. Dia nggak akan, oh dalami dulu dong Pak, riset saya begini-gini. Enggak. Ketika masuk pendahuluan, oke pendahuluan lanjut. Masuk literatur review, nggak masuk literatur reviewnya menurut mereka tidak memenuhi standar minimal, ya sudah. Oke, jadi pahami dulu bahwa reviewer itu mengambil keputusan atau editor ilmiah jurnal itu, editor jurnal ilmiah itu mengambil keputusan dengan fokus yang sempit dan waktu yang terbatas. Oke, nah maka kita sebagai penulis artikel ilmiah jurnal juga harus menyajikan sesuatu yang mereka ingin lihat, yang mereka akan cek, yang mereka akan periksa, yang mereka akan baca. Kalau misalnya kita menyajikan sesuatu yang ini nggak ada, oh sudah skip. Padahal misalnya anggap riset kita sangat berbobot, sangat berdampak, namun ketika mengubah laporan riset tadi menjadi artikel ilmiah jurnal, kita gagal menyajikan hal-hal yang penting, maka dianggaplah riset kita tadi tidak urgent untuk diterbitkan. Oke, jadi Bapak dan Ibu gunakan kacamata reviewer dan editor dalam menulis artikel ilmiah jurnal. Itu. Nah, maka ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan. Oke, reviewer akan secara intensif meninjau literatur review yang kita buat dan metode untuk mengukur validitas ilmiah penelitian kita. Jadi artikel tadi jangan Bapak Ibu bayangkan, oh artikel ini bisa nggak dipermanis daripada risetnya? Ya nggak boleh, nggak bisa, nggak bisa. Misalnya risetnya hanya sampai A, artikelnya kita permanis menjadi A plus plus dengan kemampuan kita, maka validitasnya yang akan dipertanyakan oleh reviewer. Yang kedua, keputusan awal apakah artikel akan dilanjutkan untuk dibaca keseluruhan atau ya sudah skip, saya nggak lanjut bacanya, itu dibuatnya hanya dalam hitungan menit, nggak akan berjam-jam Bapak dan Ibu. Bahkan sebelum hasil penelitian kita sempat dibaca, jadi nggak dibaca keseluruhan, oke saya reject, nggak. Kebanyakan nggak begitu, nggak dibaca keseluruhan, oke dilihat bagian pendahuluan, oke masih masuk, oke di sini ada pertanyaan, oh terlalu menyimpang nih bagian literatur review, nggak cocok, belum sesuai dengan standar kami. Lalu dia akan reject paper kita. Bisa reject by editor, bisa reject by reviewer, atau revisi major by reviewer. Beruntung kita kalau revisi minor. Oke, artikel berpotensi terhenti pada tahap awal jika literatur review dan metode tadi tidak memenuhi standar yang ketat. Nah, reviewer menggunakan literatur review dan metode untuk menilai apakah penelitian ini serius secara ilmiah. Jika dua bagian ini tidak menunjukkan kedalaman, konsistensi, relevansi, atau hasil penelitian dianggap tidak relevan untuk dibaca lebih lanjut, maka kita akan di-skip. Atau oke, ini oke nih, masuk nih, saya baca lebih lanjut. Nah, ketika dibaca lebih lanjut, apakah kita dipastikan lolos? Tentu belum pasti juga. Karena kita akan diperiksa lagi di bagian hasil dan diskusi atau result and discussion atau hasil dan pembahasan pada artikel itu. Nah, maka dari itulah kenapa Go Akademika mengadakan pelatihannya by kurikulum, step by step. Oke, kita lanjut kedua. Nah, literatur review dalam artikel ilmiah jurnal, ya, biaya dalam semua penelitian sebetulnya itu kita tempatkan sebagai fondasi dari argumen kita dalam penelitian tadi. Nah, maka literatur review yang lemah menunjukkan argumentasi ilmiah yang lemah. Jika argumentasi ilmiahnya lemah, maka tidak memenuhi kategori. Tentu Bapak dan Ibu, lemah dan kuatnya ini tergantung dari level editor atau level reviewernya tadi. Tergantung dari keluasan pengetahuan dan keluasan wawasan reviewer dan editor tadi. Bisa saja Bapak dan Ibu submit ke jurnal Sinta 5 dia nggak lolos, pas submit ke jurnal Sinta 4 dia lolos. Tapi kalau di jurnal terindeks Scopus itu agak jarang terjadi.
Submit ke Q4 dia tidak lolos, lalu submit ke Q2 dia lolos. Agak jarang terjadi. Asalkan masih submitnya sesuai fokus dan scope. Oke, jadi bayangkan literatur review itu adalah fondasi argumentasi ilmiah dari riset kita yang kita ejawantahkan dalam paper. Nah, literatur review memetakan diskursus yang berfungsi sebagai peta intelektual. Jadi disitulah connecting the dot-nya, yang mana menunjukkan perdebatan ilmiah, menunjukkan lanskap perdebatan ilmiah. Kalau Pak Dr. Irwandi sering pakai istilahnya, menunjukkan dunia persilatannya para peneliti. Nah, dunia persilatannya para peneliti, misalnya peneliti A melakukan riset A, lalu mempublikasikan riset A. Peneliti B melakukan riset B, mempublikasikan riset B. Peneliti C mempublikasikan riset C, lalu menjadikan itu artikel ilmiah sampai terbit. Nah, dalam artikel ilmiah kita, periset-periset tadi dianggap pesilat-pesilat-pesilat dengan jurus silat masing-masing. Nah, jurus silat mereka inilah yang kita saling pertentangkan atau saling kita sandingkan dalam literatur review kita. Disitulah terjadi perdebatan ilmiah terkini dalam bidang kajian yang sedang kita bahas. Nah, maka literatur review itu tidak hanya merupakan ringkasan. Misal, Bapak dan Ibu ketemu artikel A, judul bla 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 bla, diringkas, dimasukin ke bagian literatur review kita. Lalu ketemu jurnal B, diringkas, dimasukin ke artikel ilmiah kita. Jurnal C, diringkas, masukin. Jadi bukan kumpulan ringkasan-ringkasan dari 20 artikel ilmiah jurnal kalau kita menggunakan 20 referensi. Nah, selama ini kita seringkali terjebak bagian literatur review itu adalah bagian untuk menumpahkan resume-resume penelitian orang lain tanpa kita memperdebatkannya satu sama lain atau tanpa kita saling membuat menguatkan satu sama lain. Oke. Lalu literatur review tadi, yang tadinya dari kita berupa ringkasan gagasan atau resume riset orang lain, harus kita berikan juga analisis kritis terhadap perkembangan pemikiran terbaru yang berkaitan dengan literatur yang kita rujuk tadi. Itu. Nah, literatur review menunjukkan posisi di mana riset kita berada, menegaskan di mana posisi riset kita dalam perdebatan itu, dalam diskursus itu. Nah, ini berarti kita akan mengidentifikasi di mana celah atau gap atau area yang belum tereksplor dan akan diisi oleh kita. Atau bahasa kerennya research gap. Oke, pertama kita memetakan, mendiskursuskan, lalu memperdebatkan, bukan memberikan ringkasan penelitian orang lain. Lalu yang kedua, kita akan menunjukkan, oh, di sini para pembaca, editor, reviewer, di sini masih ada celah. Maka saya akan mengisi celah ini. Nah, literatur review tadi menunjukkan di mana kita berdiri, di mana posisi riset kita terhadap diskursus yang sedang kita sajikan dalam riset itu. Nah, yang ketiga, literatur review juga akan mengarahkan kemana kontribusi dari riset kita tadi. Sehingga pembaca, editor, reviewer melihat tuh, oh, riset ini menawarkan kontribusi pada bagian ini dalam diskursus tersebut. Oke. Nah, kita petakan, tidak hanya kita resume, lalu kita tunjukkan celah yang mana yang akan kita isi, lalu setelah itu kita arahkan kemana kontribusi riset kita ini. Bukan nanti ya, bukan nanti. Kemana kontribusi riset kita ini melalui literatur review itu. Nah, literatur review harus memperlihatkan bahwa penelitian kita lahir dalam perdebatan ilmiah yang kaya. Nah, yang kaya itu maksudnya banyak referensi yang kita ambil, lalu mutu referensi yang kita ambil,
yang kita pakai, yang kita kutip, yang kita sitasi, dan lebih sedikit asumsi atau opini pribadi kita. Jadi jangan sekali-sekali Bapak dan Ibu pada bagian literatur review memperbanyak asumsi pribadi daripada referensi yang kita sitasi. Daripada perdebatan ilmiah daripada referensi-referensi tadi. Maka kalau kita bayangkan kita mengutip 40 atau menggunakan setidaknya 40 referensi ilmiah dalam satu artikel jurnal. Nah, 40 itulah yang akan kita klasifikasi, yang akan kita kelompokkan satu sama lain, yang akan kita pertunjukkan perdebatannya, lalu kita tunjukkan, oh bagian jurus ini nih masih kosong nih. Ini jurus naga, ini jurus elang, ini jurus ular, ini jurus tikus. Oh yang belum ada apa? Jurus elang mencakar tikus misalnya. Kalau misalnya kita ambil analogi dunia persilatan. Nah, reviewer itu ingin tahu kita masuk di bagian mana pada perdebatan ini, pada diskursus ini. Bagaimana riset kita merespon dan memperluas kajian yang terkini tersebut. Maka literatur review yang efektif akan menjawab pertanyaan ini dengan jelas dan meyakinkan. Oke Bapak dan Ibu ya, coba bayangkan Bapak dan Ibu adalah reviewer, Bapak dan Ibu buka tuh artikel ilmiah jurnal yang sedang disubmit oleh autor, lihat, oh nggak ada diskursus. Lihat, ah nggak jelas. Ini bagian mana posisi yang akan diisi oleh riset ini? Dilihat, membingungkan kontribusinya, skip. Karena skip, reject by editor mungkin saja, reject by reviewer mungkin saja, atau kalau reviewernya betul-betul tertarik dengan topik kita, mungkin dia akan menunjukkan revisi major pada bagian itu, revisi mayor, revisi yang 60 atau 70% pada bagian itu. Nah, maka untuk menghindari yang tadi, untuk menghindari kita di reject by editor atau revisi major, ini harus ada pada bagian literatur review, Bapak dan Ibu. Nah, harus jelas dan meyakinkan. Oke, kita lanjut. Nah, step 3, menyusun struktur minimal dari literatur review. Sebuah literatur review itu tidak hanya bicara soal konten, tapi juga bicara soal struktur. Struktur yang sebuah konten literatur review yang disusun secara terstruktur dan logis akan membuat literatur review tadi mudah dipahami oleh reviewer, mudah dipahami oleh editor, mudah dipahami oleh pembaca. Bayangkan kalau kita menyusun literatur review itu tidak sesuai dengan kerangkanya, tidak sesuai dengan strukturnya, maka akan acak-acakan satu sama lain. Mana yang ekor jadi pantat, oh salah ya, ekor jadi kepala, kepala jadi ekor, tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Maka perlu kita pahami seperti apa struktur yang jelas dan logis dalam menyusun literatur review agar reviewer mudah paham, editor pas baca mudah paham, pembaca kalau baca pun paham, dan juga itu menunjukkan sekaligus kedalaman dari riset kita tadi. Jangan sampai riset kita itu sebetulnya sangat mendalam, sangat in-depth, tapi karena ketidakmampuan atau ketidakbiasaan lah, ketidakbiasaan kita mengejawantahkannya dalam artikel jurnal, kita membuatnya seolah-olah riset itu biasa-biasa saja. Riset itu seolah-olah tidak mendalam. Padahal di lapangan, pada praktik risetnya dilakukan, risetnya mendalam. Pas jadi paper terlihat tidak mendalam. Nah, maka terstruktur secara jelas dan logis ini perlu untuk memudahkan reviewer, editor, pembaca tadi, serta menunjukkan kedalaman dari riset kita tadi. Pertama, konsep inti. Memulai dengan mendefinisikan dan menjelaskan konsep-konsep kunci yang menjadi dasar dari riset kita. Itu dulu yang pertama. Memulai dengan menjelaskan, mendefinisikan konsep-konsep dasar dari riset kita. Tetapi bukan seperti menjelaskan, misalnya saya orang di FEBI, orang manajemen, bukan seperti manajemen adalah, bukan yang seperti itu. Marketing adalah bukan seperti itu. Digital marketing adalah bukan yang seperti itu. Bukan adalah, bukan pendefinisian yang seperti adalah.
tapi pendefinisian yang berupa deskripsi, berupa penjelasan ulang pemahaman peneliti terhadap konsep tadi sehingga mampu dan mudah ditangkap oleh reviewer, oleh editor, oleh pembaca. Oke, pastikan definisi ini konsisten dengan literatur akademik. Nah, konsisten ini Bapak dan Ibu tidak berarti kita mengkopas definisi tadi dari buku atau mengkopas definisi tadi dari jurnal. Kalau kita mengkopas berarti kita melakukan kutipan langsung. Nah, melakukan kutipan langsung pada bagian literatur review itu memperbesar peluang kita hasil pemeriksaan Turnitinnya menjadi tinggi. Bapak dan Ibu, di sini sedang berlangsung azan Isya, kita tunggu sejenak. Oke, azan dari musola terdekat dari kami sudah selesai, kita lanjutkan. Nah, saya ulangi Bapak dan Ibu. Mengkopas atau melakukan kutipan langsung terhadap pendefinisian sebuah konsep, baik dari buku ataupun dari jurnal, adalah cara yang paling berbahaya yang memudahkan kita memperoleh hasil pemeriksaan Turnitin yang tinggi. Sehingga kita sangat disarankan tidak melakukan kopas langsung dalam pendefinisian itu. Kayak gimana? Kayak yang terbaik ya tentu kutipan tak langsung yang akan kita lakukan terhadap pendefinisian konsep-konsep kunci atau konsep-konsep utama dari riset kita tadi. Itu pertama. Yang kedua, teori utama. Kita harus menjelaskan teori-teori dominan yang menjadi kerangka acuan penelitian kita. Sehingga editor dan reviewer mendapatkan gambaran, oh, dudukannya itu ada di sini berarti. Oke, saya akan berangkat memahami paper, memahami riset ini dari dudukan konsep utama ini. Nah, konsep utama itu biasanya kita jadikan menjadi acuan dasar penelitian kita atau kerangka acuan penelitian kita. Diskusikan atau bahas di situ asumsi-asumsi terhadap konsep tadi, bahas pada bagian itu proposisi-proposisinya, bahas di situ sampai di mana ruang lingkup dari teori yang kita pakai pada riset kita tadi. Jadi,
Bapak dan Ibu, bagian literatur review tidak hanya membahas risetnya orang lain, tapi juga memberikan ruang kepada konsep-konsep utama atau teori-teori dasar atau grand-grand teori atau teori utama yang kita libatkan dalam riset kita tadi. Dua. Nah, yang ketiga, selain dari teori utama tadi, kita juga perlu menyajikan temuan empiris. Nah, temuan empiris ini kita sajikan studi-studi empiris yang sebelumnya memang relevan dengan riset kita. Nah, tentu temuan-temuan empiris inilah kita ambil dari referensi-referensi terdahulu yang terpublikasi. Kenapa harus yang terpublikasi? Karena jika referensi itu kita ambil dari referensi terdahulu yang terpublikasi, bagi editor dan bagi reviewer menjadi lebih mudah untuk memvalidasi kutipan kita. Bayangkan Bapak dan Ibu mengutip referensi dari jurnal cetak yang tidak pernah terbit online. Oke, Bapak dan Ibu mengutip itu dari referensi jurnal ilmiah cetak pada tahun 96, lalu penulis atau penelitinya tidak begitu terkenal juga, lalu itu dikutip, lalu kita pakai. Nah, apakah itu boleh Kang Afid? Boleh. Tetapi bagi kami, bagi editor dan bagi reviewer, kami tentu akan lebih senang jika author tuh menyajikan referensi yang betulan bisa kami akses. Kecuali buku Bapak dan Ibu ya. Kecuali buku. Kalau buku memang akan ada kendala tadi. Tapi kita ketahui bahwa referensi primer, sumber acuan utama, sumber acuan primer untuk artikel ilmiah jurnal adalah jurnal ilmiah itu sendiri. Jadi, utamakan mengambil hasil studi empiris dari artikel ilmiah jurnal yang terpublikasi online. Kalau belum online gimana Kang Afid? Jika memang hanya itu referensi cetak yang kita miliki, online kan referensinya. Caranya gimana? Ya kita scan, lalu kita taruh misalnya di repositori kampus, itu bisa dilakukan. Atau kita scan, kita taruh di ResearchGate, bisa kita lakukan. Atau kita scan, kita taruh di akademia misalnya, bisa kita lakukan. Kalau ditaruhnya di WordPress gimana Kang Afid? Jangan. Oke, itu jika hanya itu. Tapi kalau misalnya kita memiliki opsi lain untuk referensi yang digunakan, sebaiknya gunakan referensi yang terpublikasi online. Nah, lalu studi empiris yang relevan ini, yang relate ini dengan kajian kita kelompokkan temuannya berdasarkan tema, berdasarkan variabel, atau berdasarkan pendekatan metodologis. Ujuk-ujuk langsung dimasukkan ke artikel Kang Afid. Enggak, Bapak dan Ibu. Si referensi tadi dikelompok-kelompokkan dulu di luar. Kalau kita mengelompokkan di luar, lalu kita matrikkan di luar, berdasarkan pengelompokan tadi, berdasarkan klasifikasi tadi, akan memudahkan kita saat kita ingin mengekstraknya atau mengkonstraknya ke dalam paper kita pada bagian literatur review. Jadi jangan kumpulkan 40, baca-baca-baca, lalu tiba-tiba kita ketik saja begitu. Oh, kita pasti pusing Bapak dan Ibu. Pusing kita. Kita kelompokkan si referensi-referensi tadi dulu. Bisa dikelompokkan berdasarkan tema, bisa berdasarkan variabel, atau berdasarkan pendekatan metodologis. 3. Nah, yang keempat, setelah temuan empiris ini kita sajikan, kita harus menunjukkan konflik temuan satu sama lain. Soroti inkonsistensi, soroti kontradiksi, soroti perdebatan dalam temuan empiris atau teoritis. Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa bagian literatur review ini bukan bagian penyajian resume penelitian orang lain. Bahwa literatur review ini seperti yang dianalogikan oleh Pak Dr. Irwandi, ini adalah dunia persilatan. Artikel itu arena persilatannya. Nah, arena persilatan para pesilat yang duluan daripada kita tadi,
Ya kita tunjukkan dalam literatur review. Maka setelah kita mengelompokkan temuan empiris tadi, baru kita tunjukkan, oh si A bertentangan dengan B dalam bagian ini, tapi berkeselarasan dalam bagian yang lain. Atau sama sekali memang betul-betul kontradiksi. Nah, kemampuan kita menunjukkan inkonsistensi, kontradiksi, atau perdebatan dalam temuan-temuan tadi, temuan empiris atau temuan teoritis tadi, itu akan menyajikan bagian literatur review kita tuh menjadi sangat menarik dan menggugah orang. Oh, ternyata kalau dari ini dengan ini bertentangan di sini. Ini dengan ini bersamaan tapi perbedaan di sini. Ini dengan ini bersamaan tapi perbedaan di sini. Nah, jika kita tidak menunjukkan kontradiksinya satu sama lain, inkonsistensinya satu sama lain, atau jika kita tidak menyajikan perdebatan temuannya, maka kita hanya akan tampil seperti seperti mahasiswa membuat rangkuman gitu. Rangkum, masukin, rangkum, masukin, rangkum, masukin. Atau misalnya itu kayak tugas kuliah. Coba teman-teman cari 10 referensi, lalu buat rangkumannya, lalu satukan rangkumannya. Nah, akan seperti itu jadi literatur review. Kalau kita buat seperti itu, mohon maaf, untuk reviewer-reviewer jurnal internasional yang levelnya agak di atas, tentu itu tidak akan dilirik. Itu dianggap, oh oke, ini kemampuan penelitinya baru sampai di sini, maka dianggap tidak menarik lagi. Dianggap tidak akan memberikan kontribusi ke, kepada halayak akademisi, tidak akan memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Nah, oke, kebanyakan kita justru terpelesetnya di situ. Justru terpelesetnya di situ. Nah, bagian mengkonflikkan temuan ini harus lebih tebal daripada bagian konsep inti, daripada bagian konsep teori utama. Sementara kita biasanya lebih memperbanyak atau lebih mempertebal bagian konsep inti, bagian teori utama dengan menjelaskan definisi dengan mengkopas-kopas-kopas atau dengan mengambil rangkuman-rangkuman caplok, satukan saja. Nah, jangan. Nah, justru bagian temuan empiris, bagian konflik temuan di sinilah bagian yang harus kita tebalkan. Nah, dan kita juga harus mengkritisi dari literatur tadi. Namanya juga literatur review. Kita mereview literatur yang sudah ada, melihat ulang, mengkaji lagi. Kita bukan literatur resume, bukan literatur rangkuman, bukan. Jadi kita harus menunjukkan mana sih yang kita review. Bagian mana yang menurut kita berkontradiksi satu sama lain? Bagian mana menurut kita yang inkonsisten? Bagian mana menurut kita yang harus diperdebatkan satu sama lain? Oke, lanjut. Struktur yang kelima, posisi riset kita. Nah, berdasarkan analisis konsep, teori, temuan, dan perkonflikan tadi, perdebatan tadi, maka kita secara eksplisit berarti harus menyatakan di mana posisi riset kita tadi. Oke, nah, ketiadaan pernyataan eksplisit ini menunjukkan bahwa kita tidak menunjukkan posisi riset kita. Jadi kita pada bagian itu harus menunjukkan bagian mana yang akan kita isi, bagian mana ada celahnya, di mana terdapat bolongnya, apa yang belum dibahas oleh penelitian terdahulu, dan kita membahas sehingga tercerminlah di situ. Oh, ini ada gap, ada celah yang saya akan isi. Disitulah posisi saya. Nah, dalam gelanggang persilatan tadi, Bapak dan Ibu sudah memperlihatkan jurus Raja Wali, jurus ayam, jurus burung pipit, jurus burung merpati, jurus burung Garuda, jurus burung perkutut, jurus burung beo, dipertunjukkan semuanya, lalu diperlihatkan perdebatannya satu sama lain, lalu kita nunjukin, oh saya akan mengisi celah bagian ini, di mana oleh para pendahulu saya
pesilat-pesilat seperguruan yang senior itu belum ditunjukkan. Nah, ini adalah jembatan kita untuk menuju identifikasi gap penelitian kita. Struktur ini, yang 5 ini, konsep inti, teori utama, temuan empiris, konflik temuan, dan posisi riset, membuat literatur review kita terbaca lebih rapi, lebih terstruktur, lebih logis satu sama lain di mata editor, reviewer, dan pembaca. Ingat, tanpa adanya. Jadi kalau kita nggak berhasil menunjukkan konflik dari temuan-temuan terdahulu, literatur review itu ya kayak kayak buku teks yang mengulang sesuatu yang pernah ada. Ya kayak hanya hanya berupa kumpulan-kumpulan resume penelitian orang, dan itulah yang banyak terjadi yang dilakukan selama ini. Nah, bukan sebagai artikel penelitian yang berkontribusi pada pengetahuan baru. Konflik temuan tadi adalah bagian paling utama untuk memperlihatkan, mempertontonkan, mempresentasikan pemikiran kritis dari kita, dari autor, dari kita yang mensubmit paper tadi. Maka, kalau reviewer tidak menemukannya, maka reviewer menganggap, oh, kayaknya nggak saya lanjutin deh bacanya. Atau oh, skip aja. Atau kalau misalnya reviewer atau editornya benar-benar penasaran gitu, ya mungkin dia akan coret sangat banyak di bagian itu. Mungkin dia akan benar-benar apa ya? Akan benar-benar membuat kita mengulang dari awal bagian literatur review ini. Oke, kita lanjut. Oke, step 4. Menulis paragraf literatur review secara sintesis. Sintesis ini adalah jantung dari literatur review yang berkualitas. Dia yang memompanya, dia yang membuat arus bolak-balik darahnya tadi. Nah, bukan masih hal yang sama nih yang disampaikan beberapa kali. Bukan tentang meringkas, tapi tentang mengintegrasikan berbagai sumber, berbagai literatur untuk membangun argumen yang koheren dan orisinal. Nah, di sini kita biasanya mengalami kesulitan, Bapak dan Ibu. Kita coba bayangkan, kita mengumpulkan begitu banyak referensi dari penulis yang berbeda, riset yang dilakukan berbeda, tapi topik kajiannya sama. Lalu kita harus menemukan pertentangan atau keselarasannya satu sama lain. Lalu kita diminta untuk mencari di mana celah yang belum diisi. Lalu kita diminta untuk menunjukkan kontribusi kita dalam mengisi celah tadi. Nah, di sisi yang lain, selain mempertentangkan para pesilat tadi dengan literaturnya, kita harus membangun argumen yang koheren dan orisinal. Yang koheren yang nyambung satu sama lain. Jadi di mana jurus mereka tadi berbeda satu sama lain, tetapi dalam merangkai paragrafnya kita tidak boleh terlihat berpotongan. Tidak boleh terlihat antara bagian ini dengan bagian ini nggak nyambung. Bagian kontradiksi dengan bagian inkonsistensi itu nggak nyambung. Nah, maka di situ akan mulai terasa agak membutuhkan tantangan, membutuhkan pembiasaan dalam membuatnya supaya dia menjadi koheren. Nah, paragraf yang sintesis ini, paragraf sintesis yang bagus, yang koheren, nah disinilah biasanya terlihat, oh ini mah penulis senior, ini penulis pemula, ini baru mulai, ini baru belajar, ini sudah terbiasa. Oke, satu, satu paragraf, satu isu. Oke, Bapak dan Ibu, ketika kita membangun paragraf literatur review ini, satu paragraf itu satu isu, satu konteks, satu tema, satu perdebatan yang spesifik. Nah, kalau misalnya satu paragraf tadi tidak dipagari pada satu konteks, pada satu tema saja, pada satu isu saja, maka di kepala kita pun akan acak-acakan satu sama lain.
Ya, jadi satu paragraf itu pastikan kita hanya membahas satu isu aja. Ini akan mempermudah kita agar lebih fokus dalam membangun argumen. Akan mempermudah kita membangun argumen yang koheren. Jadi satu paragraf satu isu. Jadi bukan satu paragraf satu literatur, bukan kayak gitu. Jadi bukan satu paragraf satu referensi. Misalnya saya akan mereview referensi bilik Pak Irwandi. Bukan bukan mereview literatur Pak Irwandi dalam satu paragraf doang, enggak. Tapi dikelompokkan pada satu tema. Bisa saja pada satu konteks atau satu tema itu kita akan membahas literatur milik A, literatur milik B, literatur milik C, literatur milik D, atau mungkin literatur A, B, C, D sampai E, F, G, H, I. Nah, kalau kita berhasil mengurung pembahasannya itu per paragraf satu isu atau satu tema atau satu konteks, maka kita akan dengan mudah menjaga kefokusan, lalu mempermudah kita membuat argumen yang koheren dalam membangun paragraf tadi. Oke, lanjut. Di dalam setiap paragraf, bandingkan atau kontraskan temuan atau argumen dari 2 hingga 4 studi yang relevan. Nah, untuk mempermudah kita, bisa kita gunakan skema 2-4. Nah, 2-4 referensi yang sudah kita kelompokkan di awal tadi ada dalam tema yang sama, ada dalam isu yang sama. Disitulah kita membanding-bandingkannya. Misal, misal ya, jurus silat ayam, jurus silat Raja Wali, jurus silat burung perkutut. Yang akan kita bandingkan apa? Yang kita bandingkan adalah cara mencakarnya. Pak Irwandi ketawa itu. Konteks mencakarnya. Maka isunya apa? Isu mencakar dalam jurus ayam. Isu mencakar dalam jurus Raja Wali. Isu mencakar dalam jurus burung perkutut. Nah, disitulah kita akan mempertentangkan isu atau konteks mencakar saja dari beberapa studi yang relevan. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa saja. Oke. Membandingkan tadi tentu akan mempermudah kita menunjukkan perdebatannya satu sama lain. Apa yang harus kita hindari? Yang harus kita hindari adalah membuat listnya atau hanya mendaftarnya saja, hanya melistnya saja, menunjukkan daftarnya saja, menunjukkan poin-poinnya saja. Kita tidak boleh hanya menunjukkannya saja, tetapi harus kita deskripsikan, harus kita narasikan bagaimana kajian-kajian tadi saling berhubungan satu sama lain, saling sama, atau saling berbeda, atau mungkin saja saling melengkapi. Oke, setelah konteksnya sama, isunya sama, kontennya sama, kita bandingkan beberapa studi terdahulu tersebut. Lalu kita tunjukkan perbedaannya satu sama lain. Lalu kita harus mendeskripsikan hubungannya satu sama lain, berbedakah, berseberangankah, samakah, selaraskah, atau bahkan saling melengkapi satu sama lain. Oke, yang ketiga, gunakan. Bentar. Oke. Muncul nggak? Nggak ya? Muncul. Sayangnya muncul. Bentar, pada ibu ya.
Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya, cara berikutnya, gunakan konektor akademik. Apa itu? Gunakan frasa-frasa kata penghubung. Misalnya seperti however, conversely, similarly, in contrast, furthermore, ya tetapi, meskipun, bagaimanapun, berbeda, bertolak belakang. Nah, kata-kata penghubung tadi yang menunjukkan hubungan, baik hubungan yang selaras, baik hubungan yang bertolak belakang, berkontradiksi, baik hubungan yang berbeda secara mendasar, baik hubungan yang saling melengkapi atau penyempurnaan dari penyempurnaan yang dilakukan oleh referensi B terhadap referensi A. Nah, penggunaan kata-kata penghubung ini akan mempermudah kita menunjukkan alurnya, menunjukkan hubungan logisnya antara referensi yang A dengan B, dengan C, dengan D. Oke, nah setelah kita mendapatkan temuan-temuan yang berbeda tadi, menunjukkan hubungan yang berbeda saling melengkapi, maka berikutnya kita bisa menggunakan konektor akademik. Kata hubung yang mana di situ mencerminkan apakah dia sama, apakah dia selaras, apakah dia berbeda, apakah dia bertolak belakang, atau dia saling meniadakan satu sama lain, saling saling betul-betul berseberangan antara temuan A dengan temuan B. Nah, berikutnya paragraf tadi diakhiri dengan implikasi. Tutup paragraf dengan menyimpulkan implikasi dari perbandingan studi yang kita lakukan. Satu, pastikan hanya membahas satu isu, satu konteks, satu konten dalam satu paragraf. Dua, carilah beberapa literatur, dua, empat, atau lima. Lalu kita cari perbedaannya satu sama lain. Lalu kita tunjukkan hubungannya. Apakah hubungan logisnya, apakah berbeda, bertolak belakang, bersamaan, selaras, dan lain-lain. Lalu untuk membangun narasi kalimatnya, gunakan kata-kata penghubung atau konektor akademik. Nah, terakhir dalam paragraf itu kita berikan simpulan atau analisis kita pribadi sebagai peneliti, sebagai orang yang mereview literatur itu. Nah, di mana kesimpulan kita menunjukkan implikasi dari perbandingan, penyandingan yang dari studi-studi terdahulu yang kita bahas. Nah, dan apa yang dapat kita temukan atau kita pelajari atau kita tangkap dari perdebatan, ya, persilangan, pertentangan atau keselarasan-keselarasan persamaan antar studi terdahulu tadi, antar referensi tadi. Oke, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu kelompokkan, lalu pastikan dikelompokkan per isu, isu itu dibangun, satu paragraf dibangun untuk satu isu, cari referensi-referensi yang terkaitnya, yang dalam isu yang sama, cari perbedaannya, temukan kontrasnya satu sama lain, lihat hubungannya apakah saling bertentangan atau justru saling mendukung, lalu gunakan kata-kata penghubung, lalu tutup dengan analisis kesimpulan implikasinya kita terhadap perbandingan yang kita bahas tadi, lalu tutup dengan kalimat apa yang dapat kita pelajari dari review yang baru saja kita lakukan. Nah, begitu kira-kira cara membangun paragrafnya. Oke. Sintesis ini menunjukkan bahwa eh, kita sebagai periset tidak hanya membaca literatur yang kita gunakan, tidak hanya menunjukkan kita tidak hanya membaca referensi itu, tapi juga menunjukkan bahwa kita menganalisisnya, menelaahnya, mengkajinya, lalu menginterpretasinya dan mengkritisi literatur yang kita gunakan. Nah, ini
adalah indikator utama yang membedakan autor yang sudah punya ilmu untuk menulis di jurnal terindeks Scopus atau autor yang baru berada pada level membuat rangkuman penelitian orang lain. Nah, kemampuan kita dalam melakukan sintesis ini menunjukkan kredibilitas kita, kredibilitas paper, kredibilitas riset tadi. Dan ini juga akan menunjukkan dampak dari riset itu secara signifikan. Oke. Nah, step 5. Merumuskan research gap yang valid. Ada nggak research gap yang nggak valid? Ada ya. Sekedar menunjukkan gap saja ya. Research gap itu Bapak dan Ibu yang kalau Bapak dan Ibu baru dengar, baru tahu, ini adalah eh, sebuah celah ya, sebuah ruang yang masih tersisa dalam lautan literatur. Jadi pertama kita harus sadari kita yang hidup di bawah langit publikasi ilmiah ini tidak boleh berkeyakinan bahwa literatur soal itu belum ada, gitu ya. Kita yang hidup pada hari ini, saya sangat meyakini 95% apapun kajian atau topik yang akan kita teliti itu sudah ada literatur penelitian terdahulunya. Hanya persoalannya apakah kita menemukan referensi terdahulu tadi atau tidak? Itu aja persoalannya. Saya 95% kita yang berada di bawah langit publikasi ilmiah ini meyakini dengan keyakinan 95% pasti ada referensi tentang riset yang akan kita lakukan, sedang kita lakukan, atau paper yang sedang kita tulis tadi. Pasti. Saya berkeyakinan pasti. Nah, research gap itu semakin banyak referensi yang kita gunakan, maka sebetulnya tersisa ruang yang sempit gitu ya. Tersisa celah yang sempit. Ya sebetulnya nggak sempit, tapi itu kalau kita bayangkan dia berupa celah yang sempit. Untuk kita isi, nah sehingga kita berkontribusi menutup celah tadi. Nah, dan ini akan menjadi justifikasi yang penting, justifikasi yang sangat sentral, yang sangat berpengaruh dalam mengklaim kenapa riset ini penting dan kenapa paper ini urgent dan penting. Oke, Bapak dan Ibu, kalau jurnal terindeks Scopus itu dia hanya akan menerbitkan paper yang urgent dan penting untuk dipublikasikan. Kalau tidak urgent, tidak penting untuk dipublikasikan, maka jurnal-jurnal bereputasi tinggi dia nggak akan ambil paper kita karena oh ini mah tidak urgent, tidak penting, sudah berkali-kali dikemukakan orang, topik yang sama, riset yang cukup sama, hanya beda wilayah, beda tempat, beda subjek penelitian, beda objek penelitian doang. Jadi kami nggak urgent untuk mempublikasikan. Nah, begitu kira-kira cara pandang editor tadi. Maka kemampuan kita menunjukkan research gap tadi adalah sesuatu yang sangat vital untuk menunjukkan bahwa paper kita urgent dan penting untuk dia terima. Jadi nggak bisa nolak lagi editor. Oh iya benar ini akan memberikan kontribusi yang berdampak kepada makhluk bumi. Itulah kira-kira. Nah merumuskan research gap yang valid adalah langkah krusial untuk memastikan relevan dan signifikannya kontribusi kita terhadap celah penelitian tadi. Oke, gap apa saja yang bisa kita isi? Pertama, gap konteks. Jadi celah pada konteks. Ketika kita mengumpulkan referensi-referensi terdahulu, literatur-literatur yang telah terpublikasikan
secara online tadi, maka kita bisa membedah atau mengelompokkan atau mencari gap-gap yang akan kita isi. Gap pertama, gap konteks. Studi sebelumnya mungkin dilakukan pada konteks geografis. Nah, kita bisa pada konteks budaya atau pada konteks sektor yang berbeda. Nah, maka penelitian kita bisa mengisi celah dengan teori dan model di konteks yang baru. Tuh. Nah, yang kedua, gap pada metode, celah pada metode. Jadi kalau kita temukan, oh kebanyakan ini masih kuanti, 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 kuanti. Ini kuali, kuali, oh belum ada kuanti, kuali. Atau belum ada kual, kuan. Atau belum ada begini, belum ada begitu, belum ada begini. Nah, gap yang kedua yang bisa kita isi adalah gap dari metode. Pendekatan metodologis yang berbeda. Misalnya kualitatif versus kuantitatif. Longitudinal versus cross-seksional. Nah, intinya kita akan menunjukkan bahwa metode yang kita gunakan ini itu merupakan metode yang mengisi celah dari riset-riset yang pernah ada yang kita sajikan dalam literatur review kita tadi. Mengungkap aspek-aspek yang baru menggunakan metode yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya pada fenomena yang sama. Gap yang kedua. Gap yang ketiga, gap pada variabel. Mungkin riset-riset sebelumnya yang pernah ada belum pernah mempertimbangkan penggunaan variabel-variabel tertentu atau hubungan antar variabel tertentu yang relevan. Nah, maka kita akan menunjukkan penggunaan variabel kunci yang kita sodorkan ini menjadi penting, menjadi membuat riset tadi, riset yang memiliki novelty, riset yang mengisi gap pada bagian variabel. Nah, penelitian kita, riset kita tadi dalam paper kita bisa memperkenalkan bahwa riset soal A, B, dan C itu belum pernah diuji jika dihubungkan dengan D misalnya. Kita akan mengklaim bahwa penggunaan variabel A, B, C tadi sehingga dihubungkan dengan variabel D, lalu kita uji, itu merupakan gap yang kita isi. Disitulah letak kebaruan kita. Oke. Gap yang terakhir yang bisa kita isi, gap teori. Mungkin saja teori yang ada sebelumnya eh, tidak mampu menjelaskan fenomena fenomena itu secara holistik, secara keseluruhan. Maka ada kebutuhan untuk mengembangkan, menguji, atau mengintegrasikan teori-teori yang berbeda dalam membedah fenomena itu. Nah, maka kemampuan kita menunjukkan bahwa teori-teori terdahulu itu belum mampu menjelaskan, belum mampu mengkaji, belum mampu menganalisis secara holistik fenomena tersebut, kita akan menyajikan integrasi dari teori-teori yang baru itu bukan teorinya baru, teori yang lain untuk dikembangkan atau untuk diuji pada fenomena tersebut, Bapak Ibu. Oke, pertama gap pada konteks, kedua gap pada metode, ketiga gap pada variabelnya, keempat gap pada teori. Nah, research gap ini jika riset gap yang kita sajikan mengandung salah satu dari keempat ini, maka reviewer editor akan menganggap celah dalam literatur yang kita sajikan itu valid berarti. Jadi untuk memudahkan reviewer dan editor ikut setuju dengan kita bahwa ini valid research gap yang akan kita isinya, caranya adalah dengan membedahnya seperti ini. Maka Bapak dan Ibu, sebetulnya ini dilakukan
Ini dilakukan ketika proposal riset dibuat, sebetulnya ketika itu. Bukan setelah kita turun ke lapangan, bukan setelah laporan penelitian jadi, lalu dikonstruk menjadi paper, lalu tiba-tiba kita mengarang-ngarang gapnya. Enggak. Kalaupun kita belum menyatakan secara eksplisit gap mana yang akan kita isi, maka cara ini dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi, oh, riset saya itu mengisi celah pada teori, pada metode, pada konteks, pada variabel. Jadi ini tidak boleh diada-ada. Kalau kita ada-adakan, ya kalau kurang, bukan kalau kurang beruntung lah. Kalau reviewernya jeli, lalu research gap ini kita ada-adakan, kita reka-reka dalam tanda kutip, tentu akan ketahuan. Akan ketahuan dia. Misal, kami pernah dapat sebuah komentar dari reviewer jurnal Trinidad Scopus. Komentarnya cukup sopan lah menurut kami. Kalau nggak salah itu komentar itu bernada begini. Kesimpulan Anda soal literatur pada bagian ini terlalu prematur, gitu. Jadi bahasanya sopan sekali ya kalau orang barat itu berarti. Dia dia bilang saya dan Pak Irwandi terlalu prematur mengambil kesimpulan kami mengisi gap itu. Setelah bertahun-tahun, itu tahun berapa ya? Saya lupa. 18 apa 19 apa 17, saya lupa lah. Setelah bertahun-tahun kemudian bertambahnya pengalaman, bertambahnya ilmu, kami akhirnya menyadari, oh, bahasa prematur yang digunakan oleh reviewer jurnal terindeks Scopus ketika kami masih di awal-awal dulu itu adalah bahasa yang disopankan sebetulnya. Sebetulnya reviewer itu nggak yakin, dia nggak percaya dengan pernyataan kami bahwa riset ini memiliki novelty, mengisi research gap, mengisi celah yang ini. Sebetulnya dia nggak percaya, tapi dia cukup sopan untuk mengatakan prematur gitu. Prematur menunjukkan ya Anda harus mengkaji ulang lebih banyak. Anda ngopinya kurang pahit, Anda berjalannya kurang jauh, Anda makan artikelnya kurang banyak. Sebetulnya dia pengen bilang gitu, tapi dia menggunakan bahasa yang cukup polite, ya cukup sopan dengan bahasa prematur. Nah, research gap ini harus terasa logis ya, harus dibangun atas logika akademik ya. Harus masuk akal dan harus menunjukkan bahwa gap itu memang penting secara akademik. Jadi nggak boleh juga betul ada celah, tapi sebetulnya celah itu penting-penting nggak penting untuk diisi. Celah yang akan diisi oleh ilmuwan tadi, oleh periset ini harus harus celah yang penting, harus celah yang ketika celah itu diisi memberikan kontribusi, bukan bukan sebuah celah yang diisi tidak memberikan kontribusi, tidak diisi pun tidak masalah gitu. Misalnya melakukan riset yang sia-sia. Nah, gitu Bapak dan Ibu ya. Betul ada research gap-nya, harus terasa logik, masuk akal, tapi harus penting secara akademik. Kalau nggak penting, maka buat apa ini harus dipublikasikan? Betul kita mengisi gap, mengisi celah, suatu celah dalam kajian itu, tapi tidak penting celah itu diisi, gitu. Oke. Nah, reviewer akan menolak research gap yang dibuat-buat, yang direka-reka, yang artifisial, atau hanya didasarkan pada ketidaktahuan penulis terhadap literatur. Nah, kalimat ini Bapak dan Ibu, kalimat yang saya buat, yang kami buat kembali berdasarkan komentar prematur tadi. Saya dan Pak Irwandi pernah dikomentari prematur. Sebetulnya sebetulnya komentar prematur itu adalah ketidaktahuan kami terhadap literatur, ya, kekurang jauhan kami melakukan perjalanan referensi, kemalasan kami dalam mendalami, mencari lebih lanjut, sehingga kita simpulkan itu gap. Ya, Bapak dan Ibu, tentu akan sangat berbeda riset yang dilakukan oleh peneliti pemula, mahasiswa S1,
riset yang dilakukan oleh mahasiswa S2, riset yang dilakukan oleh mahasiswa S3, riset yang dilakukan oleh dosen pemula, riset yang dilakukan oleh dosen yang sudah 5 tahun ke atas, riset yang dilakukan oleh dosen yang sudah profesor. Ini idealnya ya, saya bicara idealnya, jangan dibandingkan dengan kenyataan di sekitar Bapak dan Ibu. Tentu itu akan berbeda, ya. Sedikit atau banyaknya literatur yang pernah kita masukkan ke kepala kita, kita makan, kita serap, akan menentukan kemampuan kita dalam menstatement gap-nya tadi. Maka reviewer akan menolak gap yang terdengar dibuat-buat, terdengar artifisial, atau hanya didasarkan kitanya yang nggak tahu sebetulnya. Kita bicara, oh kami akan mengisi pada bagian ini. Ketika reviewer itu baca, apaan bagian ini? Bagian ini kan udah banyak penelitiannya. Lalu kita berdebat, oh itu kan saya mengisi gap itu. Ya, Anda bilang Anda mengisi gap itu karena Anda nggak baca lebih banyak aja. Oke, level reviewer tadi tentu akan berbeda-beda. Di nasional, Sintek 6, 5, 4, 3, 2, 1, Scopus, Q4, Q3, Q2, Q1. Itulah yang membedakannya. Keluasan wawasannya terhadap topik tadi, itu yang membedakan reviewer tadi. Itu jugalah yang membedakan nasib dari paper kita. Kami sering bilang, kita submit ke Sinta 6 dia di reject, di submit ke Sinta 4 dia accept, dia lolos, dia diterima. Kenapa bisa terjadi begitu? Ya itu karena perbedaan editor dan reviewer tadi. Kalau editor dan reviewer tadi linear tingkat pengetahuannya makin ke atas makin luas, tentu akan makin susah menembusnya. Itulah sebabnya kenapa menembus jurnal internasional itu lebih susah daripada menembus jurnal nasional. Karena Bapak dan Ibu bayangkan paper kita tadi dipertandingkan dengan ilmuwan yang wawasannya sudah internasional. Ketika riset kita submit dalam bahasa Inggris, dia lihat, oh ini udah pernah, ini udah banyak, ini udah menumpuk, ini udah, wah ini udah, ini yang baru nih. Yang baru oke, kita lanjutkan kata editor. Nah, gap yang kuat tadi menunjukkan bahwa riset kita memiliki dasar yang solid, memberikan kontribusi yang berarti. Jadi Bapak dan Ibu, ini tuh hukumnya linier, hukumnya berkeselarasan. Riset yang tidak memiliki novelty, riset yang novelty-nya lemah, penelitian yang research gap-nya itu lemah, celah yang akan ditutupnya itu tidak berkualitas dalam tanda kutip, tentu tidak akan menghasilkan paper yang oke juga. Maka semua ini disusun dari proposal penelitian, disusun dari ide penelitiannya Bapak dan Ibu. Ide penelitian yang sudah mencerminkan mengisi celah atau mengisi gap riset yang handal akan menghasilkan penelitian yang memiliki novelty yang handal, akan menghasilkan paper yang handal juga kalau kita mengerti cara menyusun artikel ilmiahnya. Oke, kita lanjut. Step 6. Menghubungkan research gap dengan tujuan penelitian. Setelah mengidentifikasi gap riset yang valid, langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan apakah gap tersebut menjadi tujuan penelitian yang jelas dan eksplisit. Kalau gap tadi tidak nyambung dengan tujuan penelitian kita, berarti ada yang salah dengan penelitian kita. Bapak Ibu bayangkan, membuat sebuah perencanaan yaitu melakukan renovasi pintu rumah. Lalu diejawantahkan perencanaan ini, dipanggil tukang, dibeli bahan, yang dikerjakan bukan pintu rumah, malah yang ditutup jendela rumah. Nah, riset gap tadi, tentu dia harus berkeselarasan dengan tujuan penelitian dan harus eksplisit berkeselarasannya. Kalau nggak eksplisit gimana? Kalau nggak eksplisit dia jadi lucu Bapak dan Ibu. Oke, hati-hati sekali.
Tentu kalau Kang Afid, kalau risetnya udah dilakukan gimana? Kalau risetnya udah dilakukan, maka mau tidak mau tentu ditarik mundur, gapnya ini harus sesuai dengan hasil penelitiannya. Maka Bapak dan Ibu harus lihai mencari referensi-referensi, memperbandingkan, mereviewnya, sehingga muncullah gap yang bisa diisi oleh hasil penelitian kita. Oke. Gap research question. Oke, research gap yang teridentifikasi secara langsung memunculkan pertanyaan penelitian ini paling oke. Pertanyaan ini adalah apa yang ingin kita jawab melalui studi kita. Yang kedua, gap tujuan eksplisit. Tujuan penelitian adalah pernyataan eksplisit tentang apa yang ingin kita capai melalui riset kita. Ia harus secara langsung mengatasi research gap yang telah kita tetapkan di awal. Nah, ini ideal ya, ideal nih ini. Tentu tujuan dari riset ini nggak boleh muncul tiba-tiba. Tujuan penelitian kita tidak boleh muncul tanpa dasar. Maka logiknya Bapak dan Ibu, ketika kita menyusun proposal penelitian itu, tujuan penelitian itu ya untuk menutup gap tadi, untuk menutup celah tadi, bukan gapnya bicara A, tujuannya bicara B. Gapnya untuk membuat pintu rumah yang baru, tujuannya adalah menutup jendela, atau membuat jendela yang baru. Jangan sampai kayak gitu. Nah, keterkaitannya, literatur review dan research gap harus transparan dan mudah ditelusuri oleh reviewer. Itulah yang kami bilang tadi. Sebisa mungkin gunakan referensi-referensi yang terpublikasi online. Sehingga para reviewer atau minimal saya dan Pak Irwandi bisa nih ngeklik, klik kalau bisa nih ya, kalau bisa ada doinya, kalau bisa ya hidup doinya, link atau kalau bisa link websitenya masuk ke daftar referensi, diklik atau paling minimal kami kopas eh, linknya pada daftar referensi, diklik bener. Nah, ini kejadian paling banyak terjadi terkini. Kebanyakan artikel yang disusun dengan ChatGPT, nah, saya bongkar ya, dengan artificial intelligence, kebanyakan bukan membuat referensi yang berkualitas, tapi membuat referensi yang berhalusinasitas ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengirimkan paper ke kami, lalu kami cek referensinya itu halusinasi dari ChatGPT, maka ketahuan Anda menggunakan ChatGPT. Maka berhati-hatilah. Kalaupun Bapak dan Ibu menggunakan kecerdasan buatan, menggunakan ChatGPT, menggunakan Gemini, menggunakan yang lain, Grok, atau yang lain-lain, apapun ya, apapun kecerdasan buatan yang sedang dikembangkan, kan banyak juga tuh. Berhati-hatilah pada bagian itu. Jika Bapak dan Ibu ditemukan menginput referensi yang yang halusinasi dari kecerdasan buatan, maka Anda bisa dituduh langsung, oh ini mah bukan artikel beneran. Ini artikel dibuat oleh kecerdasan buatan. Maka berhati-hatilah pada bagian ini. Apa itu referensi yang penuh halusinasitas? Nggak pernah ada referensi itu. Jadi referensi itu nggak pernah ada. Karang-karangan dari ChatGPT aja, karang-karangan dari kecerdasan buatan aja. Sehingga tampak hebat paper tadi. Oke, berhati-hati. Nah, tujuan penelitian adalah terjemahan langsung dari research gap. Jika reviewer tidak bisa ya melihat hubungan yang koheren antara apa yang belum diketahui dengan apa yang ingin Anda cari tahu, maka artikel dianggap tidak fokus, tidak terstruktur, dan ya kalau saya sih pasti saya reject. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung antara research gap dengan tujuan penelitiannya. Buat apa dilanjutkan? Penelitiannya salah. Sesat berarti penelitiannya. Katanya mau ngisi gap A, lalu penelitiannya tentang B. Salah. Atau dasar penelitiannya yang salah. Mau mengisi B digunakan dasar A. Oke. Berhati-hati. Berhati-hati Bapak dan Ibu. Lanjut. Step 7. Langkah ke-7.
Menentukan metode berdasarkan karakter research gap tadi, karakter gap. Nah, bagian metode pada artikel ilmiah jurnal itu bukan berbeda ya. Dideskripsikan lebih kontekstual daripada laporan penelitian. Misalnya, Bapak dan Ibu mengkonstruk dari disertasi. Nah, bagian metodologi pada disertasi tentu bisa beberapa halaman ya, atau belasan atau puluhan halaman. Nah, ketika dikonstruk menjadi paper, menjadi artikel ilmiah jurnal, kita harus mengkonstruknya dengan ekstrim, ya, dengan ekstrim. Dengan ekstrim maksudnya apa? Ya dari berbelas-belas halaman itu paling hanya jadi satu paragraf atau dua paragraf atau paling banyak menjadi 20 sampai 25 kalimat Bapak dan Ibu. Oke. Metode penelitian itu pada artikel ilmiah, oh sorry, bagian literatur review pada artikel ilmiah jurnal ada yang dipisah dari pendahuluan, oke, ada yang digabungkan dengan introduction. Tergantung apa Kang Afid? Tergantung jurnalnya. Jurnalnya hobinya gimana? Atau bahasa kerennya gaya selingkung jurnalnya. Kalau pihak jurnalnya hobinya bagian literatur review itu dipisah dari introduction, ya kita ikuti dipisah. Kalau hobinya digabung, ya kita ikuti digabung. Mana yang benar Kang Hafid? Dua-duanya benar. Tapi sepemahaman kami, tidak ada yang tanpa literatur review. Kalau tanpa literatur review, gimana mau dibilang ilmiah? Tidak ada kajiannya sebelumnya. Tidak ada kajian ilmiahnya. Jadi dia pasti ada, namun bisa saja berdiri sendiri, bisa saja terpisah. Nah, setelah literatur review, kita akan masuk pada bagian metode. Bagian metode ini secara sederhana dipahami gini Bapak dan Ibu adalah bagian yang dikonstruk secara ekstrim dari 25 halaman berubah menjadi dua paragraf, dari 18 halaman menjadi dua paragraf. Jadi proses konstruknya sangat ekstrim. Menentukan metode tadi itu berdasarkan gapnya juga. Mestinya ya, ini linear dia tidak boleh berdasarkan preferensi pribadi. Jadi ini kejadian di masa lampau lah ya. Saya dengar-dengar teman-teman saya waktu kuliah. Oh, dosen pembimbing saya maunya kuantitatif. Nah, itu nggak boleh Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu yang sudah hadir di majelis kami, majelis ngaji jurnal ini, nah, nggak boleh. Saya maunya kualitatif. Nggak ada saya maunya. Ya, tidak tidak merupakan preferensi pribadi ya. Pokoknya saya maunya ini kuantitatif riset kamu ya. Hati-hati Bapak dan Ibu yang membimbing mahasiswa ya. S1, S2, S3 sama aja. Jadi pemilihan metode tidak boleh berdasarkan kecenderungan hobi pribadi dari dosen pembimbingnya, dari supervisor penelitinya. Tapi berdasarkan kebutuhan mengisi research gap tadi. Didorong oleh karakter dan jenis dari research gap yang akan diisi. Oke, lanjut. Eksploratif kualitatif. Research gap bisa bersifat eksploratif, yaitu kita ingin memahami fenomena secara mendalam. Ini udah paham lah Bapak dan Ibu. Mengeksplorasi persepsi, mengeksplorasi pengalaman, mengembangkan teori baru, maka pendekatan kualitatif tepat. Ini mohon maaf kalau saya mengulang-ulang pada Bapak dan Ibu. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa masih cocok mendengarkan bagian ini. Relasional kuantitatif apabila gap kita berfokus pada pengujian hubungan antar variabel, mengukur dampak, menguji hipotesis yang diturunkan dari teori, maka metodenya kuantitatif. Atau konseptual review. Jika gap kita berkaitan dengan menyusun ulang, mengintegrasikan, mensintesis teori, konsep dari literatur yang ada, maka sistematik literatur review, meta analisis ya yang berhubungan dengan kajian literatur lah mungkin tepat. Oke. Maka metode yang dipilih itu karena gap, bukan karena preferensi penulis. Nah, reviewer juga akan melihat konsistensinya Bapak dan Ibu. Ini masalah penelitian, pertanyaan penelitian, desain metodologisnya nyambung nggak? Terjadi inkonsistensi nggak?
Kalau terjadi inkonsistensi, coret langsung, nggak mungkin approve, nggak mungkin accept, pasti reject, reject by editor menurut saya itu. Nah, maka memilih metode tadi harus sesuai dengan sifat gapnya. Oke, kita lanjut. 8.30. Step 8. Nah, menyusun komponen metode secara spesifik. Satu ya, yang perlu Bapak Ibu ulangi dalam kepala berkali-kali adalah bagian metode ini. Kalau saya pribadi itu paling banyak 2 paragraf. Kalau Pak Dr. Irwandi biasanya 1 paragraf doang. Ya, kalau saya karena orangnya suka hitung-hitungan, kebetulan saya orang Padang, saya hitung biasanya 20 kalimat, 18 kalimat, 15 kalimat. Kalau Pak Ibu bingung ini berapa kalimat Kang Hafid? Ya 15 sampai 20 lah. Apa aja isinya? Pertama, desain penelitian. Tapi bukan pendefinisian. Oke ya, bukan pendefinisian. Lalu menjelaskan kenapa desainnya itu dipilih. Kenapa? Kenapa desain tersebut paling cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Yang kedua, unit analisisnya, individu, organisasi, literatur, dokumen, fenomena atau apa. Apa yang jadi fokus penelitian kita? Jelaskan kriteria pemilihan sampel, kriteria pemilihan informan atau studi kasusnya. Oke, sumber berikutnya yang perlu ada sumber data. Sebutkan jenis data yang dikumpulkan, primer, sekunder. Dari mana data tersebut diperoleh? Gimana cara memperolehnya? Wawancara kah, kuesioner kah, studi arsip kah, observasi kah, atau bagaimana? Selanjutnya, instrumen yang digunakan. Nah, di beberapa artikel ilmiah jurnal, kadang kita diminta melampirkan, kadang ini ya, kadang supplementary files namanya, diminta melampirkan kuesioner, diminta kita melampirkan panduan wawancara, diminta kita melampirkan pedoman observasi. Lalu kita sajikan uji validitas gimana, reliabilitas gimana, dan seterusnya. Berikutnya yang harus ada adalah gimana cara menganalisisnya, gimana metode analisisnya, gimana teknik analisisnya. Kita jelaskan. Nah, itu aja isinya. Spesifik, tapi tidak panjang, tapi terperinci. Yang harus ada apa? Desain penelitian, unit analisis, sumber data, instrumen, teknik analisis. Udah merangkum itu paling 1 paragraf, Bapak dan Ibu. Palingan 1 paragraf saja. Oke, kita lanjut. Step 9, menjustifikasi setiap pilihan metodologis. Nah, selain menjelaskan yang tadi, pada bagian metode kita harus menjelaskan juga mengapa kita melakukannya. Nah, justifikasi pilihan metodologis ini menunjukkan pemikiran kritis kita sebagai peneliti. Alasan pemilihan desain, alasan pemilihan sampel, alasan pemilihan teknik analisis. Bagaimana teknik ini akan membantu kita menginterpretasi data-data tadi secara akurat. Oke, step terakhir. Up. Habis bukan terakhir. Oh, habis. Habis Bapak dan Ibu. Oke. Nah, demikian Bapak dan Ibu materinya tentang bagaimana langkah-langkah menulis literatur review dan menulis metode. Nah, sebelum Bapak Ibu bertanya, saya jawab duluan. Berapa banyak ini Kang Hafid? Literatur review ini paling Bapak dan Ibu kalau dia tergabung di pendahuluan, paling dia 1 halaman atau 1,5 halaman. Kalau dia terpisah sendiri, ya 1,5 halaman tuh udah banyak biasanya. 1,5 halaman udah banyak biasanya. Lalu, kalaupun kita tambah dengan metodologis, ya paling dia jadi 2 halaman atau 2 halaman lebih sedikit. Oke, begitu Bapak dan Ibu. Saya disclaimer dulu sebelum dilanjutkan ke moderator terbaik kita, Pak Dr. Irwandi. Apa yang saya sampaikan dalam materi ini itu berdasarkan pengalaman kami pribadi, pengalaman saya dan Pak Dr. Irwandi, karena kami menempuhnya dari awal bersama. Jadi kalau terdapat perbedaan dengan yang pernah Bapak dan Ibu terima dari narasumber lain bisa kita diskusikan satu sama lain, tapi tidak untuk saling menegasikan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Irwandi.
Ya, luar biasa, berapi-api ya apa yang disampaikan oleh Pak Apit tadi, walaupun sebetulnya cuma 9 slide gitu ya. Jadi beliau sendiri bingung slide terakhir, tahunya memang udah terakhir gitu ya. Nah, jadi eh, 9 slide yang padat tapi pemaparan yang sangat komprehensif terkait dengan bagaimana menyusun literatur review gitu ya dan juga bagian metode. Nah, saya ulang lagi bahwa yang disampaikan Pak Kapit tadi ada jurnal yang memang ada bagian khusus gitu ya, sub khusus tentang literatur review. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menemukan introduction kemudian langsung method, berarti disimpannya itu pada bagian introduction literatur review tadi gitu ya. Jadi bukan berarti tidak ada literatur review. Maksudnya tidak ada sub khusus untuk menjelaskan literatur review. Berarti adanya di introduction. Ya, bukan berarti tidak ada literatur review. Ada, hanya ditempatkannya tidak di sub khusus, tapi di bagian introduction. Gitu. Biasanya ini tergantung jurnalnya, jadi beda-beda, tidak bisa disamakan. Lalu misalnya kita terbiasa ada literatur review khusus, ketika submit ke jurnal yang lain, misalnya introduction langsung metode, wah ini salah ini, ya menyalahkan seperti itu. Enggak, jadi setiap jurnal itu punya kebijakannya masing-masing, punya template, punya format, punya gaya selingkungnya masing-masing. Maka ketika kita menulis, ikuti format itu, ikuti template itu. Nah, berarti kalau tidak ada bagian literatur review khusus gitu ya, berarti ditempatkannya pada bagian pendahuluan. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Pak Pit ya. Eh, Bu Uswatun Hasanah. Nah, ini mah sebetulnya saya aja yang jawab ini mah ya. Udah accepted with minor revision 2 bulan belum ada gitu ya, belum ada kabar lagi ya, tinggal ditunggu saja Bu, tinggal ditunggu saja ya, sabar ya, sabar-sabar aja, itu udah perkembangan yang bagus sebetulnya, tinggal menunggu kesabaran saja. Nah, orang Indonesia ini kan begitu, ketika ada revisi, kirim revisi, besoknya tuh pengen langsung accepted dan langsung loa, besoknya lagi pengen langsung publish gitu ya. Nah, ada prosesnya, ditunggu saja, itu sudah perkembangan yang bagus. Kemudian, nah ini dari Pak Muhammad, Muhnya Muhammad kali ya, Reski Zulkarnain. Izin bertanya, apakah ketika kita menggunakan teori untuk analisis, kita cantumkan nama atau jenis teorinya atau menggunakan indikator-indikator dalam teori? Nah, gimana Pak Afid? Oke, terima kasih Pak. Jadi yang kita analisis itu secara keseluruhan riset yang disajikan oleh peneliti sebelumnya. Oke. Yang kita analisis itu riset keseluruhan yang disajikan oleh referensi terdahulu garis miring peneliti sebelumnya. Oke, satu itu. Jadi kita tidak membahas namanya, tidak membahas indikator-indikatornya saja. Misal, saya contohkan, saya pegang, nah mudah-mudahan terlihat ya. Nah, terlihat. Saya pegang ini sebuah obat, mereknya obat merah putih. Oke, nggak ada BPOM dan lain-lain. Obat merah putih ini diberikan oleh guru saya, namanya Bang Igdil Akbar, editor jurnal Sinta 2 ya, reviewer jurnal Scopus, waktu saya kena COVID dulu. Oke, nah sekarang anggaplah saya penasaran. Ini waktu saya kena COVID, si obat ini, nih obat merah putih ini, menurut saya ampuh membantu saya sembuh dari COVID dulu. Nah, ya kan? Nih eh curiosity, rasa penasaran seorang peneliti. Oke. Mulailah saya menelusuri obat ini. Saya telusuri, saya cari referensinya. Nah, dapatlah referensi A. Referensi A soal obat COVID. Oke.
referensi A soal obat COVID. Itu saya tutup mata terhadap siapa penelitinya. Tutup mata juga terhadap indikator-indikatornya. Tutup mata juga terhadap dimensi-dimensinya. Tapi yang akan saya lihat adalah menurut referensi A, obat yang bisa menyembuhkan seseorang atau memperingan seseorang dari gejala COVID haruslah mengandung ini, dan ini. Oke. Bapak dan Ibu pasti lihat tuh kesimpulan penelitiannya. Bisa baca abstraknya. Oke. Mengandung kandungan unsur A, unsur B, unsur C. Referensi A. Lalu saya cari referensi yang kedua. Baca-baca-baca harus mengandung unsur G, unsur E, unsur F. Saya baca-baca-baca-baca, dapatlah unsur yang harus dikandung dalam obat yang meringankan gejala COVID adalah A, B, C, D, E. Oke. Lalu saya lakukan, oh E ya. Oke, oke, oke. Tapi saya penasaran ini. Apakah ada kandungan selain E? Selain A sampai E. Nah, dalam literatur review saya akan menunjukkan menurut artikel A, obat yang memperingan gejala COVID harus mengandung A dan C. Dalam artikel B harus mengandung C dan B. Sehingga artikel A dan B memiliki perbedaan yaitu unsur A. Dan begitu seterusnya saya lihatkan kontradiksi, maka saya tertarik melakukan penelitian kandungan F, nah, A, B, C, D, E tadi ya, kandungan F pada obat COVID ini. Itulah kebaharuan yang saya sajikan. Jadi tidak berbicara nama peneliti, tidak berbicara dimensi-dimensi atau indikatornya, tapi berbicara menurut penelitian si itu, topik ini hasilnya begini. Menurut penelitian si yang B, topik ini hasilnya begini. Saling bertentangan, saling berkontradiksi. Adapun kalau yang Bapak maksud adalah dalam penulisannya kita mengutip nama peneliti, itu tentu. Mengutip tahun penelitian itu tentu. Tapi bukan namanya yang akan kita bahas, konteksnya yang akan kita bahas. Begitu Pak Muhammad. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Ya, oke. Sudah dijelaskan ya oleh Pak Fit. Berikutnya nih, Pak Fit. Apa sih hubungan gap sama novelty? Nah, langsung aja nyambung. Boleh nggak katanya dalam satu penelitian itu ada lebih dari satu gap? Nah, sekalian aja Pak Fit. Silakan Pak Fit. Oke, apa hubungan gap dengan novelty? Jadi gini, saya contohkan lagi obat merah putih yang meringankan gejala COVID saya. Walaupun saya sampai hari ini nggak tahu ya ini tuh obat apa, diproduksi oleh siapa, tidak punya BPOM, nggak ada. Ini pokoknya dikasih Bang Idil waktu itu saya sembuh aja. Saya saya minum kalau nggak salah. Oke, ketika kita menemukan celah, gap, ketika kita menemukan celah dari referensi-referensi, kan kita hanya bisa menemukan celah itu kalau kita membaca referensi terdahulu. Jadi nggak ada tuh, oh ini belum ada nih, nggak ada. Itu namanya intuisi, nggak ada, nggak bisa, nggak ilmiah. Kita disebut memiliki gap penelitian yang valid kalau kita mendasarkan pada literatur terdahulu. Kayak Bapak dan Ibu ya, nggak bisa. Menurut insting saya, belum ada yang meneliti tentang digital marketing dikaitkan dengan bias gender misalnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Insting kita tadi, yang kita bilang rasa penasaran kita, harus kita buktikan dengan mencari referensi-referensi. Nah, kumpulan dari referensi ini akan menghantarkan kita kepada, oh, belum ada yang meneliti tentang ini. Nah, kita sebut itu dengan celah penelitian atau gap atau research gap. Yang mana gap tadi ada 4 kategori kalau Bapak dan Ibu ingat materi sebelumnya. Oke. Ketika kita sudah menemukan gap, maka tujuan penelitian kita ya mengisi gap itu. Oke, tujuan penelitian kita yang mengisi celah itu. Nggak mungkin mengisi celah yang lain.
Aneh kalau kita ngisi celah yang lain. Nah, si gap tadi ketika kita isi melalui riset kita, disitulah kita menyatakan novelty atau kebaharuan penelitian ini. Apa itu kebaharuan? Nah, saya mengutip yang dari Pak Dr. Irwandi. Kebaharuan adalah kemampuan kita menunjukkan kelamaan. Jadi Bapak dan Ibu, Anda, nah ini Bapak-Bapak nih ya, Anda baru bisa disebut memiliki istri baru kalau Anda pernah menunjukkan istri yang lama. Anda bisa menunjukkan handphone, oh saya handphone baru nih, handphone baru. Kalau bisa menunjukkan ini handphone yang lama. Nah, kebanyakan kita klaim kebaruan tidak didasarkan pada kemampuan menunjukkan yang lama. Oke, Bapak dan Ibu ya. Jadi, maka novelty pasti dia linier dengan kemampuan kita mencari celah riset. Karena celah riset adalah kemampuan kita menunjukkan yang lama. Nah, oke, lanjut. Bisa nggak kita menemukan dua celah riset? Jangankan dua, 1.000 celah riset pun bisa kita temukan. Tapi, apakah kita bisa menjawab dua celah riset dalam satu penelitian? Menurut hemat kami itu tidak mungkin. Jadi tidak mungkin satu tujuan penelitian menutup dua celah riset. Tidak mungkin. Kalau satu celah riset menghasilkan 10 penelitian, itu bisa. Karena celah tadi akan menghasilkan celah yang baru. Bapak dan Ibu bayangkan, kita punya ruang kosong 1.000 meter persegi. Penelitian kita itu hanya akan menutup 1 meter persegi saja, sehingga masih akan tersisa 999 meter persegi. Jadi, satu celah riset menghasilkan puluhan penelitian bisa, tapi banyak celah riset ditutup dengan satu penelitian itu menurut kami impossible. Tidak mungkin bisa. Demikian mudah-mudahan membantu. Oke, berikutnya dari Bu Indah nih Pak Fit. Nah, sering karena ada beberapa hipotesis nih kuantitatif ya, ya banyak hipotesis lah. Maka literatur reviewnya juga harus banyak sehingga jumlah katanya itu menjadi banyak gitu halamannya Pak Fit. Sementara kan kalau jurnal nasional itu biasanya kan dibatasi ya 6.000 kata maksimal atau ada yang 8.000 tergantung jurnalnya. Nah, gimana triknya supaya tidak terlalu panjang literatur review itu Pak Fit meskipun hipotesis yang diujinya ini banyak. Nah, tips-tipsnya gimana Pak Fit? Oke, bagian ini saya masih ingat Bapak dan Ibu. Kemampuan saya melakukan konstruk terhadap referensi itu, saya masih ingat nih. Ini amal jariah untuk dosen saya, namanya Edi Suwarto PhD ya. Jadi ketika saya kuliah dulu, di setiap pertemuan, dosen saya ini selalu di akhir pertemuan bilang, minggu depan baca buku ini, bab 1 sampai bab sekian, silahkan Anda konstruk menjadi 250 kata. Nah, oke. Saya waktu itu melakukannya dengan sungguh-sungguh Bapak dan Ibu. Dengan baca beneran, lalu dikonstruk inti-intinya saja. Nah, maka kalau misalnya kita merasa kesulitan ya, mengkonstruk, menyederhanakan, mendapatkan hal-hal inti dari panjangnya sebuah tulisan, dari banyaknya sebuah referensi, itu menunjukkan kita kurang latihan. Oke? Obatnya apa Kang Hafid? Obatnya berlatih. Obatnya berlatih. Saya, Bapak dan Ibu, saya akui kemampuan saya mengkonstruk tadi adalah berkat dilatih oleh dosen saya dulu. Di setiap pertemuan, saya lupa berapa bab dijadiin 250 kata. Selalu dijadiin 250 kata. Dikumpulkan ke beliau, dijadiin file, dikirim lewat email. Nah, ternyata oleh beliau hasil rangkuman, hasil resume kami itu
dipublish di website beliau. Waktu itu belum ada era-era jurnal ilmiah, masih masih belum ada. Saya akhirnya paham, oh, saya waktu itu dilatih untuk mengkonstruk. Nah, kemampuan mengkonstruk tadi adalah menunjukkan tingkat pemahaman kita terhadap sebuah topik yang rumit. Semakin pandai kita menyederhanakan topik yang rumit, artinya kita semakin menguasai topik tersebut. Nah, caranya gimana Kang Afid? Caranya berlatih, berlatih, berlatih. Sekian, mudah-mudahan membantu. Baik, ini berikutnya dari Pak Ramdan Wahyudin. Ini masih pemula katanya Pak Fit. Ya, mau nanya jika diberikan waktu singkat untuk membuat artikel ilmiah. Ini biasanya dosen ini yang nyuruh biasanya. Pokoknya harus terbit tanggal sekian. Kalau pengen dapat A biasanya begitu Pak Fit. Ya kan kebanyakan sekarang. Nah, jadi dalam waktu singkat pengen punya paper yang kualitasnya baik. Gimana tipsnya bikin artikel literatur review, gitu ya. Ini artikel literatur review, bukan membuat literatur review part of the paper gitu ya. Buat artikel dari literatur review yang cepat tapi pengen kualitasnya yang nggak jelek-jelek amat gitu. Nah, gimana tipsnya Pak Fit? Oke, oke Pak. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekarang yang posisinya dosen tidak melakukan ini ya. Tidak melakukan hal-hal yang di luar logika publikasi ilmiah. Jadi, kalaupun mau meminta mahasiswa itu ujung dari perkuliahan itu adalah artikel ilmiah jurnal, sampaikan dari awal pertemuan dan bimbing menulisnya. Oke, ini mah autokritik untuk kita. Andaikan saya terdesak seperti Bapak, apa yang saya lakukan? Oke, satu gini Pak. Kualitas sebuah paper ditentukan oleh kualitas referensinya. Pasti ya. Gini, kualitas obrolan kita. Jadi paper itu sebetulnya sederhana, dia kayak obrolan kita aja. Kualitas obrolan kita ditentukan oleh topik obrolan kita dan sumber obrolan kita. Oke, bayangkan Bapak adalah ring satunya Menteri Pendidikan. Oke. Saya jamin pasti obrolan Bapak tidak akan jauh dari sumber informasi A1. Tentu obrolan Bapak sangat berkualitas. Saya tentu pengen nguping apa nih kebijakan-kebijakan terbaru dari Pak Menteri. Oke. Maka kualitas paper ditentukan oleh kualitas referensinya. Kalau kita ingin membuat paper literatur review yang berkualitas, maka pastikan literatur yang kita gunakan berasal dari jurnal-jurnal yang berkualitas. Dalam logika publikasi ilmiah, jurnal berkualitas hanya menerbitkan paper dari riset-riset berkualitas. Oke, satu itu Pak. Yang kedua, semakin holistik dan komprehensif literatur yang kita pakai, maka akan semakin tinggi kualitas dari paper kita tadi. Apa maksudnya Kang Afid? Gini, pemikiran kita baru bisa disebut bernas kalau kita tidak hanya terfokus pada satu kiblat aja. Misalnya, saya contohkan, di musim politik, semuanya misalnya pendukung Pak Jokowi, pokoknya semua berita Pak Jokowi, ya, 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 bagus, 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 mantap, 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 mantap. Semua berita Pak Prabowo dianggapnya jelek, 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 jelek. Nah, pendukung politik yang dewasa adalah melihatnya dengan jernih. Yang baik dari Pak Jokowi ada, yang buruk dari Pak Jokowi ada, yang baik dari Pak Prabowo ada, yang buruk dari Pak Prabowo ada. Nah, kalau Bapak simak materi yang tadi, pasti Bapak akan melihat konflik temuan. Maka hindari hanya mengambil referensi-referensi yang berselaras saja. Tidak menarik, Pak. Bayangkan kita menonton sebuah film, filmnya The Avengers, tapi isinya orang baik aja semua. Pasti nggak seru. Maka kita butuh tokoh antagonis. Butuh semakin hebat pasukan antagonisnya, maka akan semakin seru kita menontonnya. Walaupun di ujung kita berharap
yang tokoh yang baik yang menang. Tapi film yang bagus, film yang berkualitas pasti menyajikan itu, pasti menyajikan lawannya hebat. Walaupun superhero-nya juga hebat. Nah, paper kita berasal dari referensi-referensi yang berkualitas, juga berasal dari referensi yang memiliki konflik temuan. Jangan cuman searah. Jadi kalau saya jadi bapak, pertama saya kumpulkan referensi yang berkualitas. Nah, lanjut. Referensi yang berkualitas kayak gimana Kang Afid? Mau tidak mau kita harus percaya kepada jurnalnya. Maka carilah kalau dia jurnal Indonesia, ya Sinta 3 paling rendah, Sinta 2 oke. Kalau bisa gunakan, kalau saya jadi bapak, saya akan gunakan 80% jurnal internasional. Oke. Lalu ada kode cheating, ada cheat Pak, ada trik. Triknya gimana? Ambil artikel dari dosen Bapak tadi, gunakan juga sebagai referensi, sebagai pemanis drama ini ya. Jadi kalau nggak kita ambil artikel beliau, nggak enak juga kita. Maka mau tidak mau karena ini kepentingan untuk kuliah Pak ya. Saya nggak bilang ini kepentingannya untuk riset yang bagus. Karena ini kepentingan kuliah, saran pribadi saya sebagai teman adalah ambil paper beliau, jadikan juga paper beliau sebagai referensi dalam artikel jurnal Bapak. Insya Allah nilainya A sampai lulus. Demikian Pak, itu sekedar trik. Oke, ini ada lagi mahasiswa S1 nih Pak Fit, lagi berjuang ke Sinta 3. Nah, nanti bisa kontak admin ya, biar diarahkan Sinta 3 yang udah tebus untuk syarat lulus kuliah. Ini nanya apa bedanya bagian literatur review dengan state of the art Pak Fit yang ada di bagian pendahuluan. Nah, lalu katanya 95% gap yang ingin diisi itu mungkin sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Pertanyaannya berapa sih jumlah referensi minimum yang diperlukan untuk meyakinkan reviewer? Tanya bahwa gap itu penting. Ah, Fit, ini masuk S1 nih. Oke, state of the art tadi, kalau Silakan kita yang masuk lihat S1 dia nih. ada di pendahuluan, pasti pendahuluan itu ada literatur review di dalamnya. Ya, jadi bagian dari pendahuluan kalau literatur review ada di dalamnya. Karena state of the art tadi hanya bisa kita state kalau ada review terhadap literatur terdahulu. Pertama. Nah, yang kedua, 95% dari celah sudah diisi orang lain. Itu nggak celah berarti. Ya, coba bayangkan 95% celah sudah diisi oleh orang lain. Berarti nggak celah itu. Berarti itu bukan celah. Mungkin maksudnya 95% dari topik itu sudah terisi referensi lain. Yang mana yang saya isi 5%. Ingat baik-baik. Gap tadi tidak hanya bicara soal referensi. Nah, nih. Kan ada di materi kita. Saya share ya. Ada di materi kita. Mana-mana dia, mana dia. Nah, ini kan tidak hanya bicara referensi, bisa dilihat konteksnya, bisa dilihat metodenya, bisa dilihat variabel yang digunakan, bisa dilihat teorinya. Jadi tidak melulu pada oh referensi ini sudah ada. Ya betul referensi itu sudah ada, tapi bisa saja kan variabel yang ini belum. Variabel ini dikaitkan dengan ini belum. Metodenya dibeginikan belum. Metode yang ini sudah, tapi metode yang dibeginikan belum. Konteks ini sudah, tapi konteks fenomena yang ini belum. Teori yang ini sudah, pengembangan teori yang ini belum. Maka dalam keyakinan kami bukan gapnya yang nggak ada, Anda yang kurang baca. Nggak mungkin, tidak mungkin gapnya tidak ada. Karena gini Bapak dan Ibu, yang namanya gap penelitian yang namanya penelitian selalu menyisakan limitasi penelitian. Oke, selalu menyisakan rekomendasi penelitian selanjutnya. Kalau Bapak dan Ibu ingat, yang namanya riset selalu menyisakan limitasi riset. Periset menstate ya, menyatakan bahwa penelitian ini hanya soal ini dan ini.
belum bagian ini limitasi penelitian. Atau biasanya ada rekomendasi penelitian berikutnya. Itu menunjukkan setiap lahir sebuah penelitian, maka akan lahir gap yang baru. Nah, jadi bukan nyari gapnya yang susah, kitanya yang kurang baca, kitanya yang kurang teliti, kitanya yang kurang rajin mencari referensinya. Tidak mungkin gapnya yang susah, karena apalagi ilmu sosial, Bapak dan Ibu, apalagi ilmu sosial, karena kan bisa kecuali kita itu terjebak dalam pikiran monodisiplin. Kalau Bapak dan Ibu itu masuk ke era sekarang yaitu era interdisiplin, pasti nggak mungkin, pasti tercipta gap baru. Pasti akan tercipta gap baru. Karena eranya adalah era interdisiplin. Bidang A dikaitkan dengan B. Bidang B-nya yang major, bidang C-nya yang minor. Jadi, kalau ada 95% gap yang terisi, maka dia bukan gap. Gapnya yang 5% tadi yang gap. Nah, kita isi dari 5% itu berapa yang kita isi? 0,01 atau 0,00001% dari gap itu yang akan kita isi. Nggak mungkin 5% itu kita isi. Nggak mungkin. Dan topik tadi Bapak dan Ibu, dia akan terus berkembang, 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 berkembang. Sehingga akan selalu tercipta gap baru, gap baru, gap baru, gap baru. Dan akan selalu ada gap baru. Nah, persoalan kita adalah mencari fondasi supaya bisa menunjukkan di situ ada gap. Itu aja persoalannya. Menyusun puzzle ini sehingga menunjukkan, oh bagian ini masih ada celahnya. Saya akan isi. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu, ketika kita isi celah itu, maka akan muncul celah yang lain. Tidak akan pernah ada celah yang tertutup. Saya meyakini demikian. Mudah-mudahan membantu. Oke, itu mungkin ya pertanyaan terakhir yang relevan dengan topik kita pada hari ini. Mohon maaf yang lain yang belum bisa dijawab karena waktu, ya mungkin untuk tema-tema yang lain nanti bisa japri langsung lah kalau mau bertanya gitu ya. Karena di ruang Zoom ini sangat terbatas. Baik Bapak dan Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 9:02. Saya atas nama Gua Akademika selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah setia bersama Gua Akademika di dalam acara ngaji jurnal dari seri 1 sampai dengan hari ini seri 5. Nantikan nanti di series 6 ya dengan pembahasan tentang bagaimana menyusun research and discussion, hasil dan pembahasan. Silakan Pak Fit kalau ada closing statement sebelum saya tutup. Siap. Saya mohon izin Ibu Profesor Dr. Elia Suslawati PhD. Aduh, ada dosen saya ternyata di sini Bapak dan Ibu. Untung saya tahunya terakhir. Untung beliau komen di akhir. Kalau Bu Elia ini komen di awal, saya udah grogi dari awal. Ibu, terima kasih sudah hadir. Ibu Prof dari Politeknik Kesehatan Sosial Bandung. Terima kasih sudah hadir. Duh, saya jadi grogi jadinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semua ilmu. Sami-sami atur nuhun hebat Kang Atur Afid nuhun, ini Ibu, atur nuhun. Sehat-sehat, Ibu. Kang Irwandi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami disclaimer, apa yang kami sampaikan di forum ini, saya dan Pak Irwandi itu berdasarkan pengalaman kami berdua 10 tahun dalam ekosistem publikasi ilmiah ini, menjadi autor, menjadi editor, menjadi reviewer, menjadi managing editor, menjadi pengolah jurnal, menjadi publisher. Jikapun kita berbeda dalam beberapa pemahaman, itu adalah bagian dari kekayaan ilmu pengetahuan. Apa yang kami sampaikan adalah hanya sharing semata, hanya berbagi pengalaman semata. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi guru-guru saya, bagi Profesor Elias Sulawati, bagi guru-guru saya di Politeknik Kesehatan Sosial Bandung, menjadi amal jariah bagi kami berdua. Semua Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini dilancarkan dan dimudahkan aktivitasnya dalam menulis artikel ilmiah jurnal dan kita akan bertemu di ngaji jurnal berikutnya. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak dan Ibu Semuanya makasih. untuk acara ngaji jurnal sesi ini. Bila wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di ngaji jurnal seri 6.